Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transpirasi dan Translokasi. Sebelum masuk ke acara inti, ada baiknya untuk kita memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya, Adelia Nurul Fadilah. Lalu ada saya, Alwi Gomesta Cipta Perdana. Saya Cynthia Fiana Martinova. Saya Idarana Salsabila Putri. Nah, untuk hal-hal yang akan kita diskusikan, yang pertama adalah pengertian transpirasi, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi transpirasi, yang ketiga manfaat dari transpirasi, yang keempat adalah penentu utama transpirasi, yang kelima berupa faktor penghambat difusi uap air daun, yang keenam pengertian translokasi, yang ketujuh mekanisme translokasi fotosintat, yang kedelapan perbedaan translokasi floem dan silem, yang 9 faktor translokasi, yang ke-10 manfaat translokasi, dan yang ke-11 adalah daftar pustaka. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Alfigo. Baik, sekarang pengertian transpirasi. Transpirasi merupakan proses pengeluaran air oleh tumbuhan dalam bentuk uap air ke atmosfer. Transpirasi ini melalui daun dengan dimulai menguapnya air dari permukaan sel ke ruang antar sel yang kemudian difusi air bergerak dari daun. Pada daun terdapat kutikula berlilin yang menyelimuti permukaan daun dan menjadi penghalang yang efektif bagi pergerakan air ke atmosfer agar tidak berlebihan. Hanya sekitar 5% air yang hilang melalui kutikula, sedangkan sebagian besar hilang dari daun dengan cara difusi uap air melalui stomata. Stomata terbanyak ditemukan pada permukaan bawah daun, sehingga pergerakan air di sepanjang lintasan ini terjadi secara difusi dan dikendalikan semata-mata oleh perbedaan gradien konsentrasi uap air lanjut. Lanjut. Nah, harus selanjutnya faktor dari transpirasi. Transpirasi memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu terdapatnya stomata. Jumlah persatuan luas letak lokasi stomata yang seperti di bawah atau pada permukaan daun dan timbul atau tenggelamnya. Waktu bukaan stomata dan banyak sedikitnya stomata serta bentuk stomata. Lalu daun, yang yaitu seperti warna daun, kandungan klorofil daun, posisinya menghadap matahari atau tidak, besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya daun. Lalu yang kedua faktor eksternal, yaitu antara lain sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan terbukanya stomata dan gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi semakin tinggi intensitas sinar matahari yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, temperatur. Kenaikan temperatur menambah tekanan uap di dalam daun, serta menambah tekanan uap di luar daun. Lalu yang ketiga ada kelembapan udara. Udara yang basah akan menghambat transpirasi, sedangkan udara yang kering akan memperlancar transpirasi. Lalu yang keempat, ada angin. Angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap laju transpirasi. Yang secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa angin cenderung untuk meningkatkan laju transpirasi baik dalam menaungan cahaya melalui penyapuan uap air. Akan tetapi di bawah sinar matahari, pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun dengan demikian terhadap penurunan laju transpirasi yang cenderung lebih penting daripada pengaruhnya terhadap penyingkiran uap air. Lalu yang kelima, ada keadaan air di dalam tanah.
Air dalam tanah ialah satu-satunya sumber yang pokok dari mana akar-akar mendapatkan air yang dibutuhkannya. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air, tanah, dan laju absorpsi air dari tanah. Yang pada siang hari biasanya air ditranspirasikan dengan laju yang lebih cepat daripada penyerapannya dari tanah. Lanjut. Nah, transpirasi memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain, yang pertama menjaga stabilitas suhu tubuh. Karbon dioksida yang masuk melalui stomata yang terbuka saat terjadi transpirasi dapat dimanfaatkan untuk proses memasak makanan membutuhkan energi. Lalu yang kedua, memungkinkan percepatan laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem. Lalu yang ketiga, menjaga transport pasif atau turgoriditas sel agar tetap berada pada kondisi optimal. Turgoriditas sel ini menyebabkan bentuk sel pada tumbuhan tetap. Oke, selanjutnya ada penentu utama transpirasi. Jadi transpirasi dari daun itu ditentukan oleh dua faktor utama. Yang pertama ada selisih konsentrasi uap air antara ruang udara dalam daun dan udara luar. Yang kedua ada hambatan difusi. Jadi volume ruang udara dalam daun itu sendiri relatif besar, tapi untuk luas permukaan penguapan pada daunnya itu bisa mencapai 7 sampai 30 kali luas permukaan daun. Nah, rasio yang besar antara luas permukaan dan volume ini menyebabkan terjadinya kesetimbangan uap di dalam daun. Kemudian, next. Yang kelima ada faktor penghambat difusi uap air keluar daun. Nah, selama proses transpirasi ini ada beberapa faktor yang menghambat difusi uap air keluar daun. Yang pertama ada hambatan stomata. Hambatan stomata ini terkait dengan difusi melalui stomata. Yang kedua ada hambatan lapisan batas. Hambatan lapisan batas ini dihambat oleh lapisan udara yang ada di daerah permukaan daun. Next. Oke, yang selanjutnya ada pengertian translokasi. Translokasi merupakan proses pengangkutan makanan yang disintesis saat fotosintesis dari bagian tanaman menuju area yang lain. Organ tumbuhan yang dituju ini ada biji yang sedang berkecambah, kemudian apex atau ujung akar, serta batang, dan sel atau jaringan tumbuhan yang membutuhkan nutrisi atau makanan dari daun. Kemudian makanan sintesis utama yang diangkut itu nantinya ada fotosintat atau sukrosa, kemudian ada air juga. Selain itu, senyawa seperti asam amino, ion organik, dan mineral juga diangkut melalui translokasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme translokasi fotosintat. Translokasi fotosintat terdapat dua teori, yaitu teori aliran sitoplasma dan teori aliran massa. Teori aliran sitoplasma merupakan translokasi yang terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel melalui plasmodesmata. Plasmodesmata yaitu saluran terbuka yang terdapat pada dinding sel tumbuhan, yang memungkinkan translokasi secara difusi dari satu sel ke sel yang lain. Teori yang kedua yaitu teori aliran massa atau tekanan. Translokasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis dan mengikutsertakan sejumlah molekul yang bergerak bersama secara massal. Next. 8. Perbedaan translokasi phloem dan xilem. Perbedaan translokasi pada phloem yaitu berlangsung melalui sel-sel hidup mengangkut senyawa organik. Pergerakan dilakukan secara dua arah. Laju aliran maksimum 1 mm per jam. 2. Perbedaan pada xilem yaitu berlangsung melalui sel-sel mati mengangkut senyawa anorganik.
Pergerakan dilakukan secara searah, laju aliran maksimum 15 meter per jam. Next. 9 ada faktor translokasi pada faktor yang berpengaruh pada proses translokasi. Terdapat 6 faktor yaitu temperatur, cahaya, hormon, gradien konsentrasi, kekurangan air, dan pengatur metabolik. Next. Terakhir, 10 manfaat translokasi. Translokasi berperan bagi tumbuhan karena sebagian sukrosa dan air digunakan untuk proses metabolisme lebih lanjut. Contohnya proses biosintesis protein, biosintesis metabolis primer, dan metabolit sekunder pada tumbuhan. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya oleh Alvigo, Oshin, dan juga Aida. Nah, untuk materi pada kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, transpirasi merupakan proses pengeluaran air oleh bahan dalam bentuk uap air ke atmosfer. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi transpirasi yang pertama adalah faktor internal berupa stomata dan daun. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, dan juga keadaan air di dalam tanah. Kesimpulan ketiga, manfaat dari transpirasi yang pertama adalah menjaga stabilitas suhu tubuh dari tumbuhan. Yang kedua adalah memungkinkan percepatan laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem. Dan yang ketiga adalah menjaga transport pasif atau terguiritas sel agar tetap berada pada kondisi optimal. Kesimpulan keempat, penentu utama transpirasi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama, selisih konsentrasi uap air antara ruang udara dalam daun dan udara di luar. Yang kedua adalah hambatan difusi. Sedangkan faktor penghambat difusi uap air ke luar daun adalah yang pertama, hambatan stomata dan juga hambatan lapisan batas. Untuk kesimpulan berikutnya, pengertian dari translokasi adalah proses pengangkutan makanan yang disintesis saat fotosintesis dari bagian tanaman menuju area yang lain. Sedangkan translokasi fotosintesis dibagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama teori aliran sitoplasma dan yang kedua teori aliran massa. Sedangkan faktor-faktor yang mempercepat translokasi ada temperatur, cahaya, hormon, gradien konsentrasi, kekurangan air, dan pengaturan metabolik. Untuk kesimpulan terakhir, yaitu manfaat translokasi, yaitu translokasi berperan bagi tumbuhan karena sebagian sukrosa dan air digunakan untuk proses metabolisme lebih lanjut. Contohnya, pada proses biosintesis protein, biosintesis metabolit primer, dan juga metabolit sekunder pada tumbuhan. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.